mulai hari ini kita bertobat lagi ya saudara. Amin. Nanti dibaca kitab Pengkhotbah pasal 12 saudara. Yang tadi itu. Ingatlah penciptamu pada waktu mudamu. Jangan sampai nunggu tua sudah terlambat. Ingat waktu yang kita miliki rata-rata 70 sampai 80 tahun. Kitab Mazmur pasal 90 ayat 10. Umur manusia 70 tahun saja. Kalau 80 lebihnya kebanggaannya adalah penderitaan. Itu rata-rata ya, enggak semua. Ada yang masih sehat sampai umur 90. 100 sehat. Ya, saya minta sama Tuhan minimal 90 sehat banget. Jadi saudara masih akan ketemu saya berapa puluh tahun lagi. Ya, ada amin ya. Tapi hari itu mungkin kalau khotbah sudah duduk kali ya. Nggak bisa berdiri lagi. Tapi enggak sih, belum tentu. Kalau Tuhan kasih kesehatan, Musa saja umurnya 120. Waktu naik ke Gunung Nebo, kakinya nggak sakit, matanya nggak rabun loh. Waduh, luar biasa loh. Mujizat itu nyata, saudara. Kalau Tuhan berkehendak, pasti terjadi. Ya, itu pasti. Asal kita menyodorkan diri kita untuk dipakai Tuhan. Ya, jangan dipakai iblis. Itulah sebabnya Efesus 5 ayat 15. Kita baca ya, Efesus 5 ayat 15. Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Salomo itu diingatkan oleh cincin itu luar biasa loh. Dia kan happy banget gitu. Dia pandangi dengan bangga kekayaannya, tamu-tamunya, kekuasaannya. Tapi dia begitu diingatkan oleh hal sederhana itu. Gimel Zayin Yot. Ya, langsung dia sedih. Ya Tuhan. Makanya dia menulis kitab Pengkhotbah, menuangkan pengertian yang dalam itu. Bahwa semuanya sebenarnya sia-sia. Kamu sombong itu sia-sia. Sia-sia sombong. Ujungnya adalah ingatlah penciptamu. Kalau kamu lagi happy, jangan terlalu happy, biasa aja lagi. Ingat ada orang yang tidak happy, bagi kebahagiaanmu itu sama dia. Kalau kamu sedih, jangan terlalu sedih. Ingat Tuhan sediakan langit baru, bumi baru. Semua itu hikmatnya luar biasa. Kalau sekarang ada orang yang masih hidup dalam dosa, itu pasti orang yang tidak berhikmat sama sekali. Pasti. Makanya di gereja yang ditekankan nggak boleh persembahan uang, nggak boleh. Kebenaran. Kalau orang mengerti kebenaran, pasti ia mempersembahkan sepantasnya untuk Tuhan. Tidak usah diancam 10%. Nggak usah. Kalau nggak ada, nggak usah kasih. Kalau ada lebih, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kasih 12%, 20%. Masuk akal nggak saya bicara? Kalau orang pendapatannya sebulan 100 juta, misalnya, ini bukan soal duitnya ya, saya cuma mau berikan pengertian yang benar. Kalau penghasilannya 100 juta rupiah, ngasih 10% itu kecil nggak? Lah kecil lah, 90 jutanya punyamu, kan buat kamu. Kecil sekali itu, nothing. 20% masih kecil, 80-nya milikmu. Ngerti nggak maksudnya? Kok berani hitung-hitungan sama Tuhan? Tapi kalau orang gajinya sebulan 3 juta, untuk hidup aja pas-pasan, ya nggak usah ngasih. Gereja yang menyekolahkan anakmu, gereja yang harus jadi berkat. Ngerti nggak maksudnya? Persepuluhan di Alkitab itu diadakan untuk pemerataan ekonomi di zaman itu. Supaya jangan ada orang yang terlalu miskin. Makanya ada tahun Yobel. Di tahun Yobel, para budak dilepaskan merdeka. Supaya nggak selamanya jadi budak. Itu udah diatur oleh Tuhan. Banyak orang nggak belajar latar belakangnya, tapi ngotot persepuluhan, pokoknya firman Tuhan, Pak. Waduh, ini orang nggak ngerti kebenaran tuh begitu. Nanti kok tahun depan sih, minggu depan saya khotbahkan kontroversi persepuluhan. Karena kemarin saya buat video pendek, disalahartikan, viral seluruh dunia. Semalam ada yang telepon saya di area Francisco Bay.
Francisco Bay itu dekat pantainya sana, lagi gempar gara-gara saya itu. Diomongin di sana ribut. Rupanya menggoncang dunia. Banyak orang yang keberatan. Persepuluhan kok nggak ada? Nanti makan apa gereja? Kamu nggak dengar lengkap. Padahal di belakang saya udah bilang loh, segenap hidup untuk Tuhan. Persembahan boleh. Persepuluhan nanti dulu kita bahas yang lengkap. Sebenarnya apa itu? Boleh atau tidak? Kok malah diancam-ancam orang? Caranya itu loh yang salah. Persepuluhan buat ngancam. Kalau nggak ngancam buat itu. Nanti dibalas Tuhan 100 kali, kamu untung. Waduh. Nggak ngajarin kebenaran. Mesti dikirimin cincin Salomo orang-orang itu. Gayamu seperti itu semua akan berlalu. Kau dihakimi nanti sama Tuhan. Cari kebenaran. Ingatlah penciptamu waktu engkau masih muda. Masih sempat. Selagi Tuhan masih bisa ditemui. Kok malah ngajarin yang enggak. Saya ngomong sedikit. Wah, dicaci maki. Seolah-olah saya salah. Enggak. Nanti saya jelaskan minggu depan. Jangan salah. Saya tahu di daerah-daerah para gembala kan kekurangan. Jemaatnya harus dukung. Bukan 10%, lebih. Supaya bisa makan, minum. Ini bukan soal uang soalnya. Ini soal bagaimana seseorang terbeban untuk pekerjaan Tuhan. Bukan untuk memperkaya diri. Amin semua? Saudara ya, sebenarnya kebenaran itu bisa dideteksi. Ujungnya kemana? Dari buahnya kau akan tahu. Kalau seseorang khotbah gitu, ujungnya apa? Dia mau cari apa? Coba, kalau saya khotbah begini persepuluhan tuh nggak ada sebenarnya, saudara. Mau cari apa saya? Jemaat malah pergi semua nanti, Pak. Jemaat nggak ada yang ngasih nanti, Pak. Nggak peduli saya. Saya sampaikan kebenaran. Orang kalau terbeban pekerjaan Tuhan kan dia pasti ada orang yang masih terbeban, yang murni datang ke Tuhan. Pasti. Tapi kalau saudara nggak punya ekonominya pas-pasan, nggak usah khawatir, nggak ada masalah sama sekali. Nggak usah kasih persembahan. Karena Tuhan tidak ingin kita susah, Tuhan ingin memberkati kita supaya selamat, bukan soal hartanya. Dan kita harus belajar memberkati sesama kita, saudara kita terutama. Ya. Kesimpulannya apa, saudara? Pagi ini. Ini sesi pertama soal waktu, dari dimensi waktu. Nanti yang sesi kedua soal hikmat. Dipandang dari sisi hikmat. Ini dari pandang waktu. Kalau dipandang dari sisi waktu, kita diingatkan oleh cincin Salomo itu. Bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk mati. Bahwa waktu yang kita punya terbatas. Bahwa kita hidup di dimensi waktu seperti sungai yang mengalir ke depan tidak pernah kembali lagi. Terus kita makin tua, tubuh kita semakin merosot. Tapi manusia batinnya kita harus semakin naik. Itu yang penting. Kalau tubuh pasti semakin merosot. Tapi manusia batinnya kita harus semakin naik. Tidak boleh semakin merosot. Ada amin gak nih? Saudara ya, saya itu sering ingatkan itu gini loh. Ingat, kita itu punya hutang apa enggak sama Tuhan? Ya, kita itu punya hutang. Sesungguhnya kita semua orang berhutang. Itu maksudnya. Makanya saya ngarang lagu ini kan, yang refnya begini. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anakmu. Hikmat yang ini jauh lebih tinggi dibanding cincin Salomo, saudara. Kita orang berhutang. Udah gak usah sedih-sedih amat. Udah kamu gak usah happy-happy amat. Biasa-biasa lagi. Bayar hutang. Fokusnya ke hutang kita. Supaya setelah ditebus kita tidak pernah buat dosa lagi.
Supaya setelah ditebus kita tidak hidup menurut daging lagi, tapi hidup menurut roh. Belajar saudara. Sambil mandangin cincin Salomo. Sambil, kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anakmu. Itu refnya, saudara. Kalau lengkapnya banyak orang tersinggung. Karena banyak orang merasa percaya Yesus selamat. Nanti dulu ternyata saya dulu begitu, sekarang untung saya mengerti. Lengkapnya lagunya begitu. Ya. Saudara, banyak orang suka mendengar cerita tradisi cincin Salomo ini. Ya memang hikmatnya luar biasa, betul. Tapi kita jangan terpaku untuk hal begitu saja. Sedih jadi happy, happy jadi sedih. Happy-nya harus bersama Tuhan. Sehingga kita tahu dalam hidup ini apa sih yang paling kita butuhkan. Apa yang paling kita butuhkan.